Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Citra Rizky Lestari MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah serta teman-teman yang kami banggakan. Izinkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi pada kali ini. Adapun materi yang akan kami paparkan yaitu mengenai bahasa baku. Saya Arman Ubaidillah Al-Fadeli selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada kali ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Perkenalkan, nama saya Anif Rafidan. Perkenalkan, nama saya Afista Faizun Brianti. Perkenalkan, nama saya Desi Sofiana Putri. Nama saya Denai Fadila Indriani. Dan saya sendiri Arman Ubaidillah Al-Fadeli. Namun, sebelum kami paparkan materi pada kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pemaparan materi. Yang pertama akan dipaparkan oleh Mas Anif Rafidun, yang kedua oleh Mbak Den Ayu Fadilah, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Afista Faizun Brilianti. Kepadanya dipersilahkan. Yang pertama, fungsi kata baku dalam bahasa Indonesia. Kata baku dalam bahasa Indonesia mendukung 4 fungsi, 3 diantaranya bersifat pelambang atau simbolis, sedangkan yang satu bersifat objektif. Fungsi-fungsi itu diantaranya ialah yang pertama, fungsi pemersatu. Yang kedua, fungsi pemberi kekasan. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan. Dan yang keempat adalah fungsi kerangka acuan. Yang pertama, kata baku sebagai pemersatu artinya mempersatukan penuturan atau penulisan menjadi satu masyarakat yang berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Dapat dikatakan juga bahwa pemakaian kata baku dalam bahasa Indonesia dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat. Yang kedua, kata baku sebagai pemberi kekasan. Artinya, pembakuan kata dalam bahasa dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Dan yang ketiga, kata baku sebagai pembawa kewibawaan. Artinya, kata baku yang diterapkan dalam bahasa dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Ahli bahasa dan beberapa kalangan di Indonesia pada umumnya berpendapat bahwa perkembangan bahasa Indonesia dapat dijadikan teladan bagi bangsa lain di Asia Tenggara dan mungkin juga di Afrika yang juga memerlukan bahasa yang modern. Dapat juga dikatakan bahwa fungsi pembawa kewibawaan ini beralih dari pemilik bahasa baku yang nyata ke pemilik bahasa berpotensi menjadi bahasa baku. Walaupun begitu, menurut pengalaman, sudah dapat disaksikan di beberapa tempat bahwa penuturan yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar memperoleh kewibawaan di mata orang lain. Dan yang keempat adalah kata baku sebagai kerangka acuan. Artinya, kata baku menjadi patokan bagi benar atau tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau kelompok itu sendiri. Saya di sini akan menjelaskan tentang sifat-sifat bahasa baku. Yang pertama adalah kemantapan dinamis, mempunyai kaidah dan aturan tetap atau tidak berubah. Contoh, ditambah cuci, dibacanya mencuci. Yang kedua, bersifat kecendikian. Bersifat kecendikian ialah berpikir logis atau pemikiran yang jelas. Yang ketiga, keseragaman. Yang keseragaman adalah contohnya senagai menjadi sebagai. Saya di sini akan menjelaskan pembahasan ketiga, yaitu ciri bahasa baku dalam lingkungan akademis. Adapun ciri-ciri bahasa Indonesia standar maupun baku adalah sebagai berikut. Yang pertama ada memakai ucapan baku.
memakai ucapan baku sampai sekarang belum ada ketentuan pelafalan atau ucapan baku tersebut. Tetapi, tidak berarti dalam bahasa Indonesia belum ada ucapan yang dapat dianggap baik. Sebagai pedoman, ucapan yang baik adalah ucapan yang tidak terpengaruh oleh ucapan bahasa daerah. Pada masyarakat suku Jawa, misalnya munculnya bunyi-bunyi sengau seartikulasi pada bunyi B, D, G, dan J. Apabila bunyi-bunyi tersebut pada awal-awal nama kota atau tempat, misalnya Bandung, Demak, Jambi, Gombong, dan sebagainya. Yang kedua ada memakai ejaan resmi. Yang ketiga ada terbatasnya unsur daerah. Unsur leksikal adalah unsur bahasa yang berupa kata. Misalnya dari unsur bahasa Jawa, nuwun sewu seharusnya maaf, tapa asmo seharusnya tanda tangan, semonggo seharusnya terserah. Unsur gramatikal adalah unsur yang bersifat ketatabahasaan. Misalnya, mobilnya orang itu mewah, seharusnya mobil orang itu mewah. Baju risman kebesaran, seharusnya baju risman terlalu besar. Dini datang sendiri pagi tadi, seharusnya Dini datang seorang diri tadi pagi. Yang keempat, ada pemakaian fungsi gramatikal atau subjek, predikat, objek, dan sebagainya. Yang kelima, ada pemakaian konjungsi bahwa atau karena, atau bila diperlukan, secara eksplisit dan konsisten. Yang keenam, ada pemakaian awalan me atau ber bila ada, secara eksplisit dan konsisten. Yang ketujuh, ada pemakaian partikel lah, kan, tah, pun, bila ada, secara konsisten. Yang kedelapan, pemakaian kata depan yang tepat. Yang kesembilan, ada pemakaian pola aspek pelaku tindakan secara konsisten. Yang kesepuluh, ada memakai konstruksi sintaksis. Yang kesebelas, ada menghindari pemakaian unsur-unsur leksikal yang terpengaruh oleh bahasa-bahasa dialek atau bahasa sehari-hari. Yang ke-12, menghindari pemakaian bentuk-bentuk mubazir atau bersinonim. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.